inflasi 5,32 dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Selanjutnya, kabupaten. Di situ kita lihat Kabupaten Deli Serdang 6,81. Kalau teman-teman kepala daerah ya turun ke pasar dengan angka 6 ini ya 6 ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kota Pematang Siantar 5,84. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga menantu dari mantan Presiden Joko Widodo itu kembali menjadi sorotan. Ini bukan hanya sorotan media, tapi juga yang paling ramai itu netizen ya. Kalau netizen yang sudah berkomentar, ini yang paling berat ini. Sekarang ini bukan lagi soal kemarin ulah dia yakni yang melarang plat mobil BK atau plat mobil non Sumatera Utara itu melintas di jalanan provinsi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, sekarang ini yang jadi sorotan adalah kinerja dari Bobi Nasution, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ini pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di bawah Bobi Nasution itu baru saja menjadi juara. Tapi juaranya ini juga bukan juara yang membanggakan, tapi justru juara yang sangat memprihatinkan, bahkan menimbulkan tanda tanya, yakni Provinsi Sumatera Utara itu sekarang dinobatkan sebagai juara karena inflasinya itu menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia. Angkanya itu mencapai 5,32% secara tahunan. Bahkan ini kemudian dibandingkan dengan provinsi di Papua Pegunungan misalnya, ternyata itu inflasi di Sumatera Utara itu jauh lebih tinggi. Kok bisa seperti itu ya? Dan ini karena fenomena buruk inilah kemudian Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu ditegur oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir. Ini ketika berlangsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Memang bukan hanya Bobi yang ditegur oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Ada 9 gubernur lainnya yang juga ini dalam peringkat 10 besar diminta untuk segera mengatasi fenomena yang mengkhawatirkan itu. Tolong ditayangkan slide-nya, slide nomor 2 dari paparan. Bapak Ibu sekalian, karena ini di awal bulan, saya ingin menampilkan provinsi yang inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32, Provinsi Riau 5,08, Provinsi Aceh 4,45, Sumatera Barat 4,22, Sulawesi Tengah 3,88, Jambi 3,77, Sultra 3,68, Papua Pegunungan 3,55. Kemudian
Di sini tampak yang berwarna hijau, mulai Sumatera Selatan ke bawah. Ya. Kemudian, mohon maaf, yang berwarna orange ini yang 10 masuk 10 provinsi terendah. Bapak Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Selanjutnya, kabupaten. Di situ kita lihat Kabupaten Deli Serdang 6,81. Kalau teman-teman kepala daerah ya turun ke pasar dengan angka 6 ini ya 6 ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kota Pematang Siantar 5,84. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Yang lain bisa. Seperti contoh, 10 provinsi tertinggi. Kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi Medan, distribusi Papua Pegunungan. Tapi Papua Pegunungan bisa 3,55. Sementara provinsi yang lain yang distribusi lancar, mudah, itu angkanya tinggi. Kemudian kita lihat daerah-daerah yang kabupatennya tinggi. Deli Serdang, kabupaten yang inflasinya tinggi. Kemudian Labuan Batu, Pasaman Barat, Tembilahan, Kerinci, Aceh Tengah, Kampar, Toli-Toli, Karo, Luwuk. Ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Lanjut kotanya, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sedempuan, Dumai, Bau-Bau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukit Tinggi, Lok Sumawe. Ini bukan daerah kota yang distribusinya terhambat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian kami mohon cek kembali ini. Cek kembali, perhatikan ya, berusaha sekeras-kerasnya. Kembali lagi ya, dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal. Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi. Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu 3 jam ya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, berbuat yang terbaik supaya barang-barang ya terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi.
Nah, ini memang kalau angkanya seperti itu, data, bukan angka, jadi datanya seperti itu juga menimbulkan tanda tanya kan, karena tadi Pak Tomsi Tohir sampai tadi membandingkannya dengan Papua Pegunungan. Ya kita tahu ini kondisi di Papua Pegunungan ini, medannya ya, ini kan jelas berkaitan dengan distribusi. Karena medan yang bergunung-gunung, ya kemudian infrastruktur yang buruk, ya ini distribusinya jelas eh, sulit, tidak seperti pemerintah Sumatera Utara yang relatif jalan-jalannya mulus, kecuali kemarin ya yang jalan jadi bancaan dari Kepala Dinas PUPR itu ya yang memang ancur-ancuran. Saya tidak tahu apakah setelah dibongkar oleh KPK itu sekarang jalannya sudah lebih mulus atau malah karena berkasus kemudian itu terhambat pembangunannya. Jadi, tapi kalau dibandingkan dengan Provinsi Papua Pegunungan, pastilah Sumatera Utara itu jauh lebih bagus ya distribusinya. Tapi kenapa kok kemudian inflasinya bisa lebih tinggi gitu ya? Bukan hanya lebih tinggi, tetapi ini tertinggi jadi juaranya. Nah, dampaknya tentu saja ini ya buat masyarakat akan langsung terasa kalau inflasinya sudah sangat tinggi itu. Karena itulah kemudian ya Bobi Nasution kembali jadi bulan-bulanan ini di media maupun media sosial. Ini saya misalnya hari ini saja banyak sekali mendapatkan kiriman link dari berita-berita dari media online yang memberitakan soal ini bahwa ada yang nyebutnya bahwa dia Bobi Nasution ditegur oleh Kemendagri, ada yang menyebutnya bahwa Sumatera Utara itu jadi juara, begitu juaranya jadi inflasi dan sebagainya. Dan kemudian kalau netizen biasanya seperti biasa ledek-ledek ya katanya. Ini kebanyakan ngurusin jadi ngurusin razia di jalan, ngurusin plat mobil dari BL jadinya seperti ini, inflasi nggak diperhatikan, inflasi nggak ditangani dan sebagainya. Tapi seperti biasa saya nggak mau membacakan untuk Anda ya terlalu detail ya karena komentar dari para netizen itu serem-serem. Tapi dari sini saja kan kemudian kita jadi tanda tanya, apa yang terjadi dengan Bobi Nasution itu? Apakah ini semata-mata karena dia memang under capacity, karena dia di Karbit? Ingat ya kemarin perbincangan saya dengan profesor ahli sosiologi dari Unsyah yang dia menyebutnya, yakni Profesor Humam Hamid yang menyebut bahwa ya Bobi ini adalah pejabat yang belum akil balik. Ya namanya kalau belum akil balik, ya dia kebijakan-kebijakannya seperti ini jadinya. Tapi saya kira ini soal serius ya, bukan hanya semata-mata kemudian kita menertawakan kinerja dari Bobi Nasution, tapi dampaknya pada rakyat, terutama rakyat Sumatera Utara kalau kemudian inflasinya tinggi, ya tentu saja kehidupan mereka akan semakin sulit. Dan padahal kan jelas amanat dari konstitusi dan kemudian janji-janji kampanye dari seorang pejabat ketika dia ingin memimpin sebuah daerah itu kan dia pasti menjanjikan kesejahteraan buat rakyatnya. Tapi ketika kemudian sekarang ini Sumatera Utara ini provinsi terbesar loh ya di Sumatera ya. Dan kemudian ya kita kenal ini kota Medan itu juga kota paling besar di Sumatera. Tapi kemudian ternyata kesejahteraan rakyatnya karena inflasi yang sangat tinggi, kesejahteraannya buruk karena inflasi yang sangat tinggi. Jelas ini yang harus menjadi tanggung jawab itu adalah para kepala daerah karena untuk mengendalikan inflasi itu salah satu tugas dari kepala daerah. Makanya dalam berbagai kesempatan saya membaca misalnya Menteri Dalam Negeri Pak Tito itu mendesak itu kepada daerah itu untuk begitu inflasinya sangat tinggi mereka langsung ditegur karena ini adalah salah satu tugas pokok dan fungsi dari seorang kepala daerah untuk mengendalikan inflasinya. Dan dampaknya juga kalau inflasi di satu daerah tinggi, ini kan kemudian juga menyumbang angka inflasi secara nasional. Dan itu kalau daerah-daerah kemudian inflasinya tinggi, secara nasional juga akan tinggi dan itu kinerja pemerintah pusat juga akan jadi penilaian tersendiri karena ternyata ya tidak bisa mengendalikan inflasi di tingkat pusat pemerintah pusat, di tingkat daerah pemerintah daerah. Tapi inflasi di berbagai daerah itu ya kemudian kalau diakumulasi itu akan menjadi inflasi di tingkat nasional. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.